Merantau bukan sekedar soal pergi. Ia adalah cerita tentang meninggalkan sesuatu yang udah jadi bagian dari kita dan menghadapi sesuatu yang belum tentu menerima kita. Ia adalah tentang berdiri di antara dua dunia. Satu yang dulu kita anggap rumah, tapi sekarang terasa jauh. Dan satu lagi yang menjanjikan masa depan, tapi nggak selalu memberikan tempat. Merantau adalah cerita tentang keterlemparan, adaptasi, kesendirian, pencarian makna, dan tentang kemana sebenarnya kita pulang. Di awal perjalanan, biasanya kita pergi dengan bawa harapan. Ada yang ingin membuktikan sesuatu, ada yang ingin memperbaiki hidup, ada yang sekedar ingin mencari udara yang berbeda. Kita membayangkan kota sebagai panggung baru yang netral, di mana usaha dan kerja keras akan membentuk siapa kita. Tapi begitu kita sampai, kita sadar bahwa panggung ini udah dipenuhi aturan-aturannya sendiri. Bahwa ada sistem yang bekerja jauh sebelum kita datang. Dan kita, sebagai pendatang, cuma orang luar yang harus menyesuaikan diri kalau kita ingin bertahan. Di sini, kita mengalami keterlemparan. Gak ada yang benar-benar mempersiapkan kita untuk realitas kehidupan rantau. Gimana susahnya ngebangun jaringan sosial dari nol. Gimana birokrasi bisa jadi hambatan, dan gimana kita harus berjuang lebih keras buat mendapatkan tempat di tengah sistem yang gak selalu berpihak pada orang luar. Ini bukan cuma tentang perbedaan budaya, tapi juga soal gimana kita, yang dulu ngerasa biasa aja di tempat asal, sekarang ngerasa asing bahkan terhadap diri sendiri. Hal lain yang gak banyak orang omongin tentang merantau adalah gimana ia mengubah cara kita melihat diri sendiri. Kita ngebawa kebiasaan yang terbentuk sejak kita kecil, cara berpikir yang diwariskan lingkungan, dan nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita. Cara kita ngomong, gestur kita, kebiasaan yang dulu kita gak pernah sadarin. Semuanya bisa bikin kita kelihatan berbeda di mata orang lain. Kita mulai sadar kalau kita berasal dari satu tempat. Kalau kita ngebawa sesuatu yang khas, entah itu logat, selera makan, atau cara berpikir. Konsekuensinya, kita nggak secara pasif akan berubah karena lingkungan baru, tapi juga membentuk lingkungan itu sendiri. Kita ngebawa bagian dari rumah lama ke dalam kehidupan baru, menciptakan ruang-ruang kecil di mana kita masih bisa jadi diri sendiri. Kadang itu berupa komunitas sesama perantau, kadang itu sekedar rutinitas yang tetap kita pertahankan di tengah perubahan. Yang pasti, kita bakal belajar banyak hal. Kita belajar membaca ritme yang serba cepat, memahami struktur yang seringkali nggak adil, dan menyesuaikan diri dengan cara hidup yang mungkin nggak pernah kita bayangin sebelumnya. Kita belajar bertahan di tengah kesendirian yang begitu ramai. Ada hari-hari di mana kita bisa menikmati kebebasan ini, berjalan sendirian tanpa ada yang kenalin kita, menentukan arah tanpa batasan keluarga atau tradisi. Tapi ada juga malam-malam di mana kesendirian itu menggigit. Waktu kita pulang berarti masuk ke kamar kosong, dan gak ada satupun yang benar-benar tahu gimana hari kita berjalan. Atau ketika pertanyaan tentang kenapa aku ada di sini muncul tanpa jawaban yang memuaskan. Mungkin terlintas di benak kita buat pulang. Tapi, apa kita bisa benar-benar pulang? Pulang ternyata nggak sederhana kembali ke tempat asal. Pulang berarti kerelaan buat mempertemukan diri kita yang dulu dengan diri kita yang sekarang. Seringkali kita menemukan kalau kampung halaman gak lagi kerasa kayak rumah. Orang-orang udah berjalan di jalur mereka sendiri. Lingkungan yang dulu terasa akrab, sekarang terasa asing. Dan kita sendiri udah berubah. Ada yang pulang dan menemukan kalau semuanya tetap sama, tapi dirinya udah berbeda. Ada yang pulang dan menemukan kalau semuanya udah berubah, tapi dirinya masih membawa kenangan yang sama. Dan ada yang gak benar-benar pulang, karena rumah yang mereka cari bukan lagi rumah yang bisa ditemukan di peta. Di titik ini, kita sadar kalau merantau bukan perjalanan yang punya titik akhir yang jelas. Ia adalah sebuah proses yang terus berlangsung, di mana kita selalu berada di antara. Gak sepenuhnya milik tempat lama, tapi juga gak sepenuhnya jadi bagian dari tempat baru. Kita hidup dalam ruang peralihan, dalam identitas yang terus berubah, dan dalam perjalanan yang gak pernah benar-benar selesai. Tapi mungkin justru di situ maknanya. Kalau kita nggak harus memilih antara satu tempat dan tempat lain. Kalau kita bisa menjadi milik keduanya,
atau bahkan milik tempat-tempat yang belum kita temuin. Bahwa dalam pencarian yang gak berkesudahan, kita pelan-pelan membangun rumah kita sendiri, dalam kebiasaan kecil yang tetap kita pertahankan, dalam komunitas yang kita ciptakan, dalam cara kita menyusun hidup di tengah ketidakpastian. Dan pada akhirnya, rumah bukan sesuatu yang kita tinggalkan atau kita cari. Rumah adalah sesuatu yang selalu kita bawa kemanapun kita pergi.